Cuma barang rongsokan ini, kamu menyelam di bawah sana lama sekali, tapi cuma memberiku sampah seperti ini. Paman, arus bawah di Karang Tanduk sangat kencang. Berdiri saja sangat sulit. Anak laki-laki keluarga Pak Chen di kota sebelah menawarkan mas kawin $80.000. Aku sudah memutuskan untuk menikahkan adikmu dengannya. Beraninya kamu. Aping baru 17 tahun, dan Pak Chen itu bujangan berumur 40 tahun. Gadis dari keluarga Lin seharusnya ditukar dengan uang. Kalau mau dia terus sekolah, kamu harus lanjut menyelam untukku. Ayan, telingamu sudah mulai berdarah. Jika terus begini kamu bisa tiada. Nyawa adikku, jauh lebih berharga dariku. Paru-paruku rasanya mau meledak, tapi aku tidak boleh menyerah. Aping sedang menungguku. Ketemu? Ini, kerang liar sebesar ini. Sudah berapa tahun dia hidup? Ini benar-benar mutiara emas laut selatan kualitas terbaik. Kita kaya mendadak. Paman, itu adalah uang sekolah untuk Aping. Kembalikan padaku. Dulu saat ayahmu mengobati kakinya, dia meminjam $100.000 dari klan. Bunganya terus bertambah sampai sekarang. Mutiara ini sebagai pelunas hutangnya. Ayahku tidak pernah berhutang $100.000 padamu. Ini namanya merampok. $2.000. Ambil ini untuk membeli peti mati buat ayahmu yang cacat itu. Soal uang sekolah, lupakan saja sampai kau tiada nanti. Beraninya kamu menindas anak yatim piatu seperti aku? Baik, sangat baik. Paman mengambil mutiara emas kualitas tinggi yang aku dapatkan. Dia bilang ayah punya utang $100.000 pada klan 10 tahun lalu dan mengambil mutiara itu sebagai pelunas utang. Bohong. Si Lin Jinsui itu bohong besar. Saat aku melaut dan kakiku patah dulu, bos memberikan $300.000 sebagai tunjangan kecelakaan kerja. Tapi Lin Jinsui menggunakan posisinya sebagai pengurus klan dan menelan semuanya sendiri. Dia tidak hanya membiarkan kita menderita, tapi juga ingin memeras kita sampai habis. Kak, tanganmu. Aku tidak akan sekolah lagi. Aku akan pergi bekerja sekarang juga. Besok bawa uang ini untuk mencari guru. Bayar setengahnya dulu. Sisanya biar Kak yang usahakan meski harus bertaruh nyawa. Kamu harus tetap sekolah dan lulus. Utang budi ini, sudah aku bayar tuntas hari ini dengan mempertaruhkan nyawaku. Besok aku akan membiarkan Lin Jinshui tahu bahwa orang yang tidak punya apa-apa tidak akan takut pada apapun. Aduh, Kak Jinsui keponakanmu dan keluarganya sedang mencoba mencari simpati di sini. Apa? Sudah sadar kenyataan dan berencana mengirim adikmu ke keluarga Chen demi mahar? Sembah pertama, untuk membalas jasa keluarga Lin yang telah membesarkanku. Sembah kedua, hutang $100.000 itu sudah lunas dengan mutiara ini. Mulai sekarang, keluarga Lin ayahku memutus segala hubungan dengan klan-klan Lin dan tak ada urusan lagi dengan kalian. Kita lihat siapa di kota ini yang berani membawamu melaut. Siapa yang berani menerima barang darimu? Anda tidak perlu khawatir, Paman. Bahkan jika harus mati kelaparan, aku tidak akan mengotori tanah keluarga Lin milikmu. Sebarkan kabar ini, siapapun yang berani membeli mutiaranya, berarti dia menantang klan Lin Jinsui. Ayan, jangan buat aku terlibat. Paman Jinsui sudah memperingatkan, siapapun yang menerima barang darimu tidak akan bisa lagi tinggal di kota ini. Ayan, bagian bawah kapal ini sudah sangat rusak. Melaut dengannya sama saja menyerahkan nyawa. Paman tertuamu sudah mengatakannya, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membantumu. Biarpun sudah sangat rusak, aku tetap bisa memperbaikinya. Aku ingin kapal ini. Melaut dengan seonggok kayu usang, wilayah laut yang aman sudah dikuasai oleh kapal keluarga Lin. Kamu bahkan tidak punya tempat sedikit pun di sana. Ayan, menyerahlah saja. Jangan bermain-main dengan nyawamu. Tidak ada tempat di wilayah aman? Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat yang tidak berani kalian datangi. Asalkan kapalnya tidak tenggelam, nyawa Aping bisa terselamatkan. Ambil saja, ambil. Paman Jinsui telah mengancam, siapapun yang berani mengambil barangmu, besok tokonya akan dihancurkan. Aku akan turunkan harganya, hanya $2.000. Bos Lin bilang, mutiaramu bahkan tidak layak untuk makanan anjing. Pergi dari pelabuhan.
Baiklah, jika di kota ini tidak ada yang mau, maka aku akan pergi ke pelelangan internasional di ibu kota provinsi. Hahaha, hanya dengan sampah-sampah ini. Mau ke ibu kota? Di wilayah laut biasa tidak ada barang bagus, kalau begitu aku akan mencarinya di perairan yang paling berbahaya. Hei, bukankah ini orang yang bersikeras untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Lin selamanya? Itu masih jauh lebih baik daripada hati hitammu yang busuk itu. Masih berani membantah ya? Aku ingin lihat apa kapal rongsokanmu ini bisa bertahan melewati malam ini atau tidak. Di bawah sarang para janda itu, semuanya dipenuhi dengan arus bawah yang mematikan bagaikan mesin penggiling. Nyalakan kapal dan ikuti dia, kita lihat bagaimana dia akan hancur lebur. Jika langit tidak memberiku jalan untuk hidup, maka aku sendiri yang akan membuat perhitungan dan membuka jalan. Bos, dia sudah gila. Di depan adalah sarang para janda, siapapun yang masuk sana, bahkan tidak akan menyisakan apapun dari dirinya. Biarkan saja dia sendiri yang cari perkara, itu justru mengurangi kerepotan kita. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana dia hancur berkeping-keping. Aping, ayah, tunggulah aku. Sepertinya semuanya sesuai rencana. Setengah jam lagi, dia pasti akan tiada. Sakit sekali? Rasanya tubuhku seperti akan hancur. Di sana. Aku harus pergi ke atas. Sudah 20 menit di bawah sana, bahkan dewa pun tidak akan bisa bertahan. Ayo pergi, gadis itu sudah tiada, dan jadi umpan ikan. Bos, lihat itu. Hahaha, kamu beruntung masih bernapas, tapi kamu cuma mengambil sampah kerang mati yang berbulu hitam. Dikasih gratis pun tidak ada yang mau. Buka mata lebarmu dan lihat yang benar. Kembar. Mutiara hitam ungu kembar. Ini adalah kualitas terbaik di antara yang terbaik. Lin Jinsui, mutiara ini harganya cukup untuk membayar 10 nyawamu. Kak, para bos besar di kota hari ini, bahkan tidak ada yang berani melirik manik-manik kita. Paman sudah memberi peringatan, siapapun yang membelinya akan menjadi musuh keluarga Lin. Ini sungguh malapetaka. Menjaga gunung emas tapi mati kelaparan. Paman Jinsui sudah bilang, karena keluarga kalian tidak tahu berterima kasih, malam ini juga kalian akan diikat dan dibawa ke keluarga Chen. Lepaskan aku tidak mau pergi. Enyahlah kamu, orang cacat tua. Jika kamu berani berbuat kasar lagi, apa kamu percaya aku akan menghabisimu? Gila, wanita gila, kamu berani menghabisi orang? Laut mati pun aku berani melompat. Nyawa hina ini ditukar dengan nyawamu, sungguh sepadan. Lepaskan dia. Tunggu saja, pembalasanku. Paman Jinsui bilang, besok pagi begitu hari mulai terang, 30 orang laki-laki tetangga sebelah akan datang sendiri untuk membawamu. Aping, pakai dan kemasi semua pakaian yang ada. Ayah, cepat naik ke kursi roda. Kita pergi sekarang juga. Pergi ke ibu kota provinsi. Besok adalah pameran perhiasan internasional terbesar di seluruh provinsi. Apapun yang tidak diinginkan seluruh kota ini, akan aku buat seluruh dunia merasa tidak pantas memilikinya. Halo, saya ingin masuk untuk menjual beberapa mutiara. Dari mana datangnya gelandangan busuk ini? Tubuhmu berbau amis laut, ini adalah tempat bagi kalangan atas, pergi sana. Aduh petugas keamanan,
Kenapa membiarkan sembarang orang masuk? Baunya menyengat sekali. Mohon maaf Nyonya Liu, saya akan segera mengusirnya. Aduh, membawa kerang lumpur busuk untuk dijual di sini? Memangnya kamu pikir ini pasar tradisional? Jangan sentuh barangku. Kalian anggap ini kotor, kan? Hari ini, akan kubuat kalian terbelalak melihatnya. Mutiara hitam berkilau ungu, dan ini jenis yang kembar. $10.000 kuanggap sebagai amal untuk membeli mutiara sampahmu ini. Aduh, siapa itu? Hanya $10.000 untuk mutiara hitam ungu kualitas terbaik? Nyonya Liu, sikap serakahmu itu, bahkan jauh lebih buruk daripada tikus di selokan. Nyonya Eshu, Dasar rendahan yang sombong. Ambil gaji kamu di Departemen Keuangan lalu angkat kaki. Gadis muda, mutiara ini akan kuambil. Lembayung ganda, ini sangat langka di dunia. Saya tawarkan $800.000, transfer sekarang juga. $800.000? Setuju. Hancurkan seluruh gerbang rumahnya. Halo, Pak Li dari ibu kota provinsi. Ada apa? Apa? Di dalam kerang hitam berbulu itu, ada mutiara hitam seharga $800.000 dan sudah dibeli oleh Nyonya Su. $800.000. Ayan, beraninya kamu menikmatinya sendiri? Akan kubuat keluargamu mengembalikan semuanya beserta bunganya. Saraf kaki ayah Anda sudah rusak parah. Untuk bisa berdiri kembali, ia harus menjalani bypass saraf dan menggunakan prostetik pintar impor. Total biayanya setidaknya $3 juta. Dokter, beri saya waktu 1 bulan, saya pasti akan mengumpulkan uangnya. Ayan, suamiku sedang sakit parah. Dia membutuhkan 1 mutiara merah darah laut, yang berusia mutiara merah darah laut lebih dari 100 tahun sebagai bahan obat. Asalkan Anda bisa kembali dengan selamat dari sungai Yanwang, aku akan memberikanmu $5 juta. $5 juta. Baik, aku ambil pekerjaan ini. Paman Jin Shui, demi peralatan mesin berat impor ini, Anda menggadaikan semua toko tetangga. Ini hadiah $5 juta. Informasi tentang Nyonya Su telah aku curi. Wanita kejam Ayan itu ingin mengubah nasib di sumur Yanwang. Jangan mimpi. Dengan mengenakan ini, aku tak terhentikan. Kali ini aku akan membuatnya tamat di dasar air. Ayan, tarik sungai Yanwang secara bertahap. Apa kau ingin cari mati? Turunkan sekarang. Bos, macet, pipanya tersumbat. Jangan sekali-kali ditarik. Paman Jin Shui, Agui bilang ada yang terlilit di bawah. Kalau terlilit, tarik paksa saja. Aku sudah beli pipa ini seharga $200.000. Apa peduliku jika harus menghancurkan beberapa batu tak berguna itu? Gila, dia memutuskan fondasinya. Tolong. Ayan. Oh, bos, pipanya pecah. Kakiku tertindih. Cepat, putuskan rantai baja di atas. Paman Jin Shui, cepat putuskan rantai bajanya. Tarik orangnya saja. Kita tidak bisa menariknya jika masih tersambung ke mesin. Omong kosong. Kalau diputuskan, peralatan milikku seharga $200.000 akan tenggelam. Kalau dia tiada, aku hanya perlu membayar ganti rugi. Tapi kalau alatnya hilang, seluruh keluargaku tidak bisa makan. $5 juta. Kaki ayah akhirnya bisa diselamatkan. Lin Jin Shui boleh saja menjadi kejam, tapi aku, Lin Ayan, tidak akan pernah menjadi orang yang tidak punya hati nurani.
Dereknya tidak mau berputar. Nyalakan mesinnya sekarang. Gunakan tenaga kapal ini, tarik paksa dengan mundur. Peralatanku, $200.000 hasil menggadaikan seluruh aset keluargaku. Lin Jinsui menginginkan uang $200.000 ini. Berikan padaku, ini adalah kapalku. Permata itu milikku. Mulai hari ini, kamu Lin Jinsui hanya layak berada di selokan sambil menatapku tinggi dari bawah sana. Permata darah laut, dia berhasil mendapatkannya. Nyonya Su, merah darah laut murni, kualitas terbaik dalam 100 tahun, nyawa Tuan sudah terselamatkan. Ayan, ini $5 juta milikmu. Mulai hari ini, jadilah kepala kurator untuk Swiss Jewelry, gaji $1 juta setahun, apartemen mewah di pusat kota serta sebuah mobil. Ayan, panggung besar ibu kota provinsi sekarang milikmu. Terima kasih, Nyonya Shu. Selanjutnya, biarkan aku yang menilai koleksi Anda. Ayah, Aping, kemasi barang-barang kalian. Ayan, ada apa? Apa yang terjadi? Uangnya sudah terkumpul. Aku sudah mengirim mobil khusus untuk menjemput kalian. Kita akan meninggalkan kota miskin itu selamanya. Ayah, aku akan membuatmu bisa berdiri kembali. Sudah bisa berdiri. Ayah tidak akan menjadi beban bagi kalian lagi. Ayah, masa depan yang cerah menanti kita. Teman-teman, jangan pernah lagi pertaruhkan nyawa untuknya. Di terumbu karang Yanwang, demi menyelamatkan benda besi rongsokan seharga $200.000 itu, dia tega membiarkanku begitu saja. Jika Ayan tidak memotong pemberatnya untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah tiada di dasar laut. Apa? Paman Jinsui, kamu bahkan tidak memedulikan nyawa saudaramu sendiri. Omong kosong. Agui, dasar kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Berapa banyak uang haram yang kau terima dari Ayan hingga tega memfitnahku seperti ini? Kembali kalian semua ke sini. Penyakit dekompresi laut dalam stadium lanjut, gejalanya sama persis dengan gejala mendiang adikmu waktu itu. Jika ingin tetap bertahan hidup, setiap hari harus menggunakan tabung oksigen hiperbarik dan obat-obatan impor, biayanya $8.000 per hari. Aku akan mengobatinya, bahkan jika harus menjual segala yang kumiliki, aku harus mengobatinya. Bos Lin, dulu kau sangat hebat. Sekarang, 3 kapal besi ini akan kubeli seharga $1 juta sebagai harga besi tua. Anggap saja ini bentuk amalku. Kirim ke dalam kartu saya. Saya harus segera membayar biaya rumah sakit. Di mana uangnya? Kemana perginya $1 juta hasil penjualan kapalku? Dasar anak kurang ajar. Lin Jinsui, kamu sudah memalsukan, menjual manik-manik kualitas rendah, dan sudah dikeluarkan dari serikat. Rumah ini sekarang menjadi milik kami sebagai pelunasan utang. Ini hukuman. Semua ini adalah hukuman. Ingin tetap bertahan? Ingin membalas dendam pada Ayan? Mau. Bahkan jika aku sudah tiada pun aku tetap mau. Datanglah ke ibu kota provinsi, beritahu aku rahasianya tentang cara dia melihat arus bawah laut yang dalam, maka aku akan membantumu membuatnya menderita. Apa semua barangnya sudah disiapkan? Hari ini aku akan memindahkan makam ibu ke pemakaman ibu kota provinsi. Wah, Presiden Yan sudah kembali ke kampung halaman. Dulu saya pernah memberi Anda seekor ikan. Bisakah Anda membantu mengangkat derajat saya? Kalian pergilah ke pemakaman untuk bersiap-siap. Aku akan pergi ke jembatan kayu lama sebentar untuk menemui seorang teman lama. Ayan.
Ayan, Presiden Yan, jangan pergi. Ayan, aku salah. Ini semua adalah kesalahanku. Aku ini paman kandungmu. Darah yang sama mengalir di tubuh kita. Rasanya sangat sakit sekali, seperti ada puluhan ribu semut yang menggigit tulangku. Aku mohon kepadamu, aku mohon, berikan aku $200 untuk membeli sebotol obat pereda nyeri. Presiden Yan, bagaimana jika kita membantunya saja, atau lapor polisi? Ayan, kamu sudah setuju? Ayah tercinta paman, tahun itu, demi menguasai mutiara hitam sendirian, di bawah air, saat kamu memutuskan saluran napas ibuku, apa kamu ingat bahwa kamu adalah pamanku? Aku saat itu sedang tidak sadar. 3 tahun lalu, kamu membawa orang untuk mendobrak pintu rumahku, ingin membawa Aping demi mendapatkan uang mahar. Apa kamu ingat bahwa di tubuh kita mengalir darah yang sama? Kamu sudah lupa. 3 tahun yang lalu, kamu menerima $2.000 dan menganggap segala dendam keluarga Lin sudah berakhir. Sejak hari itu, di dunia ini tidak ada lagi paman seperti dirimu. Hidup atau matimu bukan urusanku. Nikmatilah penderitaan dari penyakit dekompresi ini. Ini semua adalah balasan yang pantas untukmu. Bukankah sepanjang hidupmu kamu paling menyukai mutiara? Ambil saja ini. Anggap saja ini uang muka untuk membeli peti matimu. Tutup jendelanya. Permata ini, permataku. Aku akan jadi kaya raya. Uhuk, uhuk, uhuk.